Masih bersama saya Rahya Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional mengusut dugaan kerusakan lingkungan akibat pemasangan pipa bawah laut di Gili Matra. Ketagihan berjudi, pemuda di Mataram diringkus polisi karena mencuri motor keponakannya. Warga di Lombok Barat menyerbu operasi sembako murah menjelang Lebaran. Pemuda bernama Tony, 25 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Selaparang karena mencuri sepeda motor keponakannya. Ia ditangkap di rumah temannya saat bersembunyi setelah mengetahui dirinya dilaporkan korban. Motor. Polisi menyita 1 unit sepeda motor yang digadaikannya ke orang lain. Tony membawa kabur motor yang diparkir di halaman rumahnya saat korban tidur siang. Tersangka leluasa mencuri karena kunci motor masih menggantung. Modus pelaku? Pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang yang saat itu sudah motor diparkir di halaman rumahnya, dan korban ataupun pemilik motor saat itu dalam keadaan tidur ataupun sedang istirahat. Sempat dijual motornya? Dijual sih belum, cuman saat itu berupaya untuk digadaikan. Tersangka menggadaikan motor korban 2 juta rupiah untuk bermain judi sabung ayam. Siti ambil motor? Kuncinya udah ada di motor, Pak. Oh, kuncinya ada. Nah, Terus? Ipal tidur. Oh, yang korbannya lagi tidur. Terus kamu datang ke sana? Ya, saya memang nginep di sana, Pak. Terus? Saya ambil motornya, saya. Oh, ambil motornya. Ya, mau pakai pulang kan. Nah, terus? Pas saya pergi, saya gade ke Kekeri. Digade di mana? Kekeri, Oh, Kekeri. Dengan harga berapa kamu gade di Kekeri? 2 juta. 2 juta. Setelah kamu gade, terus uangnya kamu pakai apa? Mau pakai judi, Pak. Judi apa? Sabung ayam. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Ratusan barang bukti tindak pidana narkotika dan kriminalitas dimusnahkan Kejaksaan Negeri Mataram Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkotika, senjata api, senjata tajam, dan alat elektronik. Seluruhnya berasal dari 157 perkara tindak pidana yang telah disidangkan dan berkekuatan hukum tetap. Selain melaksanakan amar putusan pengadilan, pemusnahan untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Memang sesuai keputusan pengadilan negeri yang inkrah amarnya untuk dimusnahkan, segera kami musnahkan. Jadi tidak satupun yang sudah amar putusan sudah inkrah untuk bunyinya dimusnahkan, semua wajib kami musnahkan semua. Seperti yang kita laksanakan hari ini. Itu mencegah penyalahgunaan. Ya, di samping itu kan memang kewajiban untuk kita musnahkan ya. Pemusnahan barang bukti dilakukan secara transparan sebagai proses akhir dari perkara hukum yang telah diamanatkan undang-undang. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Nanti kita akan menjelaskan di pelatihan materi. Puluhan korban banjir rob di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kamis pagi. Bantuan yang diberikan berupa pakaian, terpal, selimut, serta sembako seperti beras, telur, dan mie instan. Dinas Sosial mencatat rumah terendam mencapai 60 unit dengan jumlah warga terdampak 130 keluarga. Pemda berjanji membantu memenuhi kebutuhan warga, khususnya nelayan yang tidak melaut akibat cuaca buruk. Untuk bantuan sementara berarti ini bantuan sementara, sambil kita lihat nanti ke depannya. Kalau dampaknya jauh lebih luas, nah itu bisa kita pakai CBP nanti. Oke. Karena cadangan beras kita itu ada untuk kabupaten 100 ton. 100 ton ya. Berapa penerimanya ini Pak Kadep? Kalau ini sedikit ini.
Kalau nggak salah nih informasi sekitar 600. 600 kepala keluarga. Iya, jadi hitungannya kita kalikan seperti tadi itu, kalikan 400 gram per hari. Seperti itu. Warga berharap Pemda segera membangun talut dan pemecah gelombang untuk mencegah banjirop. Saya tidak akan henti-hentinya mengusulkan agar breakwater itu segera terbangun di Taman ini. Karena itu satu-satunya solusi kalau menurut saya, karena sudah diusahakan pakai groin ini, groin tidak menjawab apa-apa. Mas makin parah ya. Justru semakin parah seperti ini, sehingga permohonan kami baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah, ayo kita sama-sama jaga alam ini, kemudian antisipasi terkait bencana-bencana lanjutannya, karena ini hampir setiap tahun kita dapatkan bencana seperti ini. Dari mana dapat kebutuhan sehari-hari? Dapatkan sedikit 100. Berarti sejak gelombang tinggi ini nggak pernah melaut Pak ya? Terus apa harapan Bapak ini sekarang? Enggak ada. Libur aja. Libur aja ya. Pemerintah daerah meminta warga mewaspadai banjir rob susulan yang diperkirakan masih terjadi karena cuaca buruk yang melanda perairan hingga beberapa pekan mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kota Mataram menguji coba tempat pengolahan sampah terpadu TPST modern yang berlokasi di Kecamatan Sandubaya, Kamis siang. Puluhan ton sampah yang masuk ke TPST dipilah dengan menggunakan mesin. Sampah dibagi menjadi dua, sampah organik kemudian diolah menjadi pupuk kompos dan media budidaya ulat maggot. Sementara sampah plastik didaur ulang menjadi batako dan bahan baku hiasan dekoratif. TPST tersebut diharapkan dapat mengolah hingga 46 ton sampah per harinya. Hal itu ditargetkan bisa mengurai persoalan sampah yang terjadi di Kota Mataram. Saya lihat persiapan akhirnya TPST kemarin itu, saya lihat alat-alatnya, kemudian juga SDM-nya, termasuk juga untuk budidaya maggot yang ada di situ. Jadi infrastrukturnya hampir semuanya sudah cukup, sudah sangat lengkap, dan juga ada transfer knowledge juga dari kemarin dari Bupati Banyumas. Pemerintah Kota Mataram menargetkan pembangunan TPST bisa mengurai separuh dari persoalan terus meningkatnya volume sampah rumah tangga yang mencapai ratusan ton per harinya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.